Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Putri Adelis, NIM F1E119070. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak tentang cara penggunaan situs website Sistem Informasi FST Event. Tujuan dari pembuatan video ini adalah menjelaskan bagaimana cara menggunakan website FST Event baik sebagai admin, tamu, dan user mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pihak pengguna yang pertama admin, yang kedua user, dan yang ketiga tamu. Administrator FST Event menggunakan video tutorial ini sebagai panduan tentang cara bagaimana memelihara dan menggunakan website FST Event. User menggunakan video tutorial ini sebagai panduan dalam menggunakan website FST Event dan memiliki hak akses yang diperoleh sebagai user. Tamu menggunakan video tutorial ini sebagai panduan dalam menggunakan website FST Event dan memiliki hak akses yang diperoleh sebagai tamu. Baiklah, ini merupakan tampilan dari situs web FST Event. Saya akan memberitahu cara bagaimana jika ingin login sebagai admin. Silakan klik tombol login. Lalu di sini Anda diminta untuk memasukkan username dan password Anda. Tetapi jika Anda belum punya akun, silakan klik daftar di sini. Lalu Anda diminta untuk mengisi nama lengkap, username, password, dan jika sudah diisi semua, silakan klik tombol sign up. Sekarang saya akan memberikan contoh. Nama Okta, username Okta, lalu passwordnya. Lalu klik sign up, lalu terdapat pesan konfirmasi berhasil mendaftar. Lalu klik OK. Lalu karena di sini saya sudah mempunyai akun sebelumnya sebagai admin, saya akan masuk ke akun lama tersebut. Passwordnya. Lalu silakan klik login. Dan terdapat pesan konfirmasi Anda berhasil login sebagai admin. Klik OK. Di sini kita dapat melihat hak akses apa saja yang terdapat jika Anda login ke website sebagai admin. Terdapat menu data user, menu data master, data pendaftaran, dan juga laporan. Kita masuk ke menu data user. Di sini terdapat tabel data user yang memuat seperti nama user, username, password, dan juga terdapat aksi hapus. Di sini admin memiliki hak untuk menghapus data yang telah mendaftar, seperti contohnya kita lakukan pada data nomor 7, kita klik aksi hapus, lalu klik OK, maka data user berhasil dihapus. Kita klik OK. Maka di sini bisa dilihat data yang tadinya berjumlah 7 sekarang menjadi 6, itu berarti data yang kita hapus tadi telah berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke menu data master. Di sini terdapat 5 submenu seperti panitia, prodi, event, jadwal, dan juga partisipan. Pada submenu panitia di sini terdapat input data panitia. Di sini Anda diminta untuk mengisi nama, NIM, prodi, jabatan, email, dan juga telepon. Lalu terdapat klik tombol submit dan tombol refresh jika Anda ingin mengulang penginputan data tersebut. Di bawahnya juga terdapat tabel data panitia yang memuat seperti nama, NIM, prodi, jabatan, email, telepon, dan juga terdapat aksi edit dan aksi hapus. Di sini saya misalkan saja Okta, prodinya sistem informasi, jabatannya bendahara, emailnya Okta,
@gmail.com. Lalu teleponnya 08. Oke, jika sudah mengisi data, silakan klik tombol submit. Maka bisa dilihat pada tabel di bawahnya, data yang telah kita inputkan tadi telah berhasil diinputkan. Jadi di sebelahnya terdapat aksi edit dan aksi hapus. Jika Anda ingin mengedit data tersebut yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik edit. Lalu kita juga bisa mengedit di sini. Jika sudah, silakan klik tombol submit. Maka data yang kita edit telah berhasil diubah. Lalu di sini terdapat aksi hapus. Jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik tombol hapus. Lalu terdapat pesan konfirmasi seperti ini. Silakan klik OK. Maka data yang Anda hapuskan tadi telah berhasil dihapus. Lalu kita masuk kepada submenu Prodi. Di sini terdapat input data Prodi FST. Anda diminta untuk mengisi kode Prodi dan juga nama Prodi. Dan di sini juga terdapat tombol submit dan tombol refresh jika Anda ingin mengulang penginputan data yang telah Anda isi sebelumnya. Di bawahnya terdapat tabel data Prodi FST yang memuat seperti kode Prodi, nama Prodi, dan juga terdapat aksi edit dan aksi hapus. Saya misalkan nama Prodi, lalu jika sudah mengisi data tersebut, silakan klik tombol submit. Maka data yang Anda inputkan tadi telah berhasil diinput. Di sini terdapat aksi edit dan aksi hapus. Jika Anda ingin mengedit data yang telah Anda inputkan, silakan klik tombol edit. Lalu kita ubah. Jika sudah, klik tombol submit, maka data yang telah kita edit tadi telah berhasil berubah. Di sini terdapat aksi hapus. Jadi jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik tombol hapus. Lalu muncul pesan konfirmasi seperti ini. Silakan klik tombol OK. Maka data yang Anda hapus tadi telah berhasil dihapus. Jadi kita sekarang masuk ke submenu event. Di sini terdapat input data event. Anda diminta untuk memasukkan nama event, nama panitia, deskripsi, peraturan, dan juga terdapat tombol submit dan tombol refresh jika Anda ingin mengulang penginputan data yang telah Anda isi sebelumnya. Di bawahnya terdapat tabel data event yang memuat seperti nama event, nama panitia, deskripsi, peraturan, dan juga terdapat aksi edit dan aksi hapus. Jadi di sini saya misalkan nama eventnya Takraw, panitianya Oktavira, deskripsinya permainan 2 tim, peraturannya tepat waktu. Jika sudah, klik tombol submit. Lalu data yang Anda inputkan tadi telah berhasil diinputkan. Di sini terdapat aksi edit dan aksi hapus. Jika Anda ingin mengedit, silakan klik aksi edit. Kita ubah nama panitianya menjadi Andri Ilham. Jika sudah, kita klik tombol submit. Maka data yang telah kita edit tadi telah berubah. Jadi, jika Anda juga ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik aksi hapus.
terdapat pesan konfirmasi seperti ini, silakan klik OK. Maka data yang Anda hapus tadi telah berhasil dihapus. Kita masuk ke submenu jadwal. Di sini terdapat input data jadwal event. Di sini Anda diminta untuk memasukkan nama event, nama pemain, jadwal, dan juga lokasi. Di sini juga terdapat tombol submit dan tombol refresh. Jika Anda ingin mengulang penginputan data, di bawahnya terdapat tabel data jadwal event yang memuat seperti nama event, terus tim yang bertanding, jadwal, lokasi, dan juga terdapat aksi edit dan aksi hapus. Jadi sini saya misalkan bola voli, nama pemain 1, terus jadwalnya 22 Desember jam 11. Terus lokasi event FST. Jika sudah, klik tombol submit. Maka data yang Anda inputkan tadi telah berhasil diinput. Lalu di sini terdapat aksi hapus. Jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik aksi hapus. Maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini, lalu klik OK. Jadi data yang Anda hapus tadi telah berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke submenu partisipan. Di sini terdapat input pencarian event. Kolom search berfungsi untuk memasukkan nama event yang ingin Anda cari, lalu klik submit. Lalu terdapat tombol refresh untuk mengulang data yang Anda inputkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat tabel data partisipan. Di sini memuat nama event, peserta, prodi, kontak, dan juga aksi hapus. Jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, silakan klik hapus. Lalu muncul pesan konfirmasi, klik OK. Maka data yang Anda hapus tadi telah berhasil dihapus. Lalu sekarang kita masuk ke submenu data pendaftaran. Di sini terdapat input pencarian event. Di sini terdapat nama event, berfungsi untuk memasukkan nama event yang ingin Anda cari. Terdapat tombol submit dan tombol refresh jika Anda ingin mengulang penginputan data. Di bawahnya terdapat pendaftaran event, nama event yang memuat nama event, nama pendaftaran, NIM, prodi, tim, telepon, alamat, dan juga aksi hapus. Jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan sebelumnya, saya coba klik tombol hapus, maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini, klik OK. Lalu data berhasil dihapus. Yang berjumlah sebelumnya 3, sekarang menjadi 2 data. Lalu kita masuk ke menu laporan. Di sini terdapat 3 submenu seperti hasil, riwayat, dan juga pengaduan. Pada submenu hasil terdapat input hasil pertandingan yang memuat seperti nama event, nama pemain, jadwal, lokasi, dan juga hasil. Di sini juga terdapat menu submit dan menu refresh jika Anda ingin mengulang data yang telah Anda inputkan. Lalu di bawahnya juga terdapat tabel data pertandingan yang memuat seperti nama event, tim yang bertanding, jadwal, lokasi, hasil, dan juga aksi edit dan aksi hapus. Sini saya misalkan futsal, nama event, nama pemain, terus jadwalnya 20 Desember jam
jam 10 pagi. Lokasinya FST, hasilnya kalah. Lalu jika sudah mengisi semua data di atas, silakan klik tombol submit. Maka data yang Anda inputkan telah berhasil diinput. Lalu di sini juga ada aksi edit dan aksi hapus. Jika Anda ingin menghapus data yang telah Anda inputkan, silakan klik aksi hapus. Lalu muncul pesan konfirmasi seperti ini, klik OK. Lalu data yang tadi Anda hapus sekarang telah berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke submenu riwayat. Di sini terdapat pencarian riwayat event. Di sini Anda diminta untuk memasukkan nama event yang ingin Anda cari, lalu klik tombol submit atau klik tombol refresh jika Anda ingin mengulang data yang Anda inputkan. Di bawahnya terdapat tabel data riwayat pertandingan event yang memuat seperti tanggal atau waktu, nama event, pemain, lokasi, hasil, dan juga terdapat aksi edit dan aksi hapus. Di sini kita masuk ke submenu pengaduan. Di sini terdapat data halaman pengaduan FST event yang memuat tanggal atau waktu, nama pelapor, prodi, pesan, dan juga terdapat aksi hapus. Di sini admin memiliki hak untuk melihat pengaduan, bahkan memiliki hak untuk menghapus data pengaduan yang telah dikirimkan oleh user. Saya misalkan saya ingin menghapus nama pelapor Tegar Abdillah. Saya klik aksi hapus, muncul pesan konfirmasi seperti ini, lalu saya klik OK. Lalu data berhasil dihapus. Dan data yang telah kita hapuskan tadi telah hilang, berarti data berhasil dihapus. Nah, jadi itulah hak akses yang dimiliki oleh admin, yaitu menu data user, menu data master, menu data pendaftaran, menu laporan, dan submenu pada setiap menu-menu yang dimilikinya. Dan di sini admin juga memiliki hak untuk mengakses sebagai user seperti menu berita yang terdapat 3 submenu seperti partisipan, jadwal, dan hasil. Lalu menu event yang memiliki 2 submenu seperti FST event dan riwayat, kepengurusan, dan juga tentang kami yang memiliki submenu pengaduan dan juga informasi. Lalu jika sudah, saya akan men-logout. Caranya dengan klik tombol logout, lalu laman akan mengarahkan Anda ke halaman login kembali. Baiklah, di sini saya akan memberitahu cara bagaimana untuk login sebagai user. Sama seperti sebelumnya, silakan klik tombol login. Di sini Anda juga diminta untuk memasukkan username dan juga password. Sama seperti sebelumnya, jika Anda belum mempunyai akun, silakan klik daftar di sini. Dan Anda akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, username, password, dan juga terdapat tombol sign up jika sudah mengisi data di atas. Tapi karena saya sudah memiliki akun sebelumnya sebagai user, maka saya akan login dengan akun nama saya tersebut. Di sini saya akan masukkan, lalu passwordnya, lalu silakan klik login, dan terdapat pesan konfirmasi Anda berhasil login sebagai user. Silakan klik OK, dan ini merupakan halaman dari situs web FST event jika Anda login sebagai user. Di sini terdapat menu berita, menu event, menu kepengurusan, dan juga menu tentang kami. Kita masuk ke menu berita. Di sini terdapat 3 submenu seperti partisipan, jadwal, dan juga hasil. Kita masuk ke submenu partisipan. Di sini terdapat pencarian peserta event. Di sini terdapat kolom search yang berguna agar Anda mudah untuk mencari nama event yang ingin Anda ketahui, dan juga terdapat tombol submit dan juga tombol refresh untuk mengulang data yang Anda inputkan. Terus di bawahnya terdapat tabel data peserta event yang memuat nama event, peserta, prodi, dan juga kontak. Di
sini saya akan coba ketikkan futsal. Lalu saya klik submit. Maka data kosong, itu berarti tidak ada data mengenai event futsal. Tetapi jika saya coba tenis meja, lalu saya klik submit, maka akan muncul tabel data mengenai event tenis meja. Lalu pada menu berita juga terdapat submenu jadwal, kita klik. Di sini juga terdapat kolom search yang berguna supaya Anda mudah mencari nama event yang ingin Anda ketahui. Juga terdapat tombol submit dan juga tombol refresh untuk mengulang penginputan data. Di bawahnya juga terdapat tabel tentang data jadwal events yang memuat seperti nama event, tim yang bertanding, jadwal, dan juga lokasi event itu sendiri. Saya coba ketik di sini bola voli, lalu saya klik submit, maka data kosong, itu berarti tidak ada event mengenai bola voli. Tetapi jika saya ketik tenis meja, lalu klik submit, maka akan muncul event mengenai tenis meja tersebut. Lalu pada menu berita juga terdapat submenu hasil. Di sini juga terdapat kolom search dan juga tombol submit, lalu juga tombol refresh. Di bawahnya juga terdapat tabel data hasil pertandingan FST event yang memuat seperti nama event, tim yang bertanding, jadwal, lokasi, dan juga hasil dari pertandingan itu sendiri. Di sini saya coba ketik futsal. Lalu saya klik submit. Maka data kosong karena tidak ada data mengenai event futsal. Lalu jika saya ketik tenis meja, lalu saya klik submit, maka akan muncul mengenai tenis meja itu sendiri. Lalu kita masuk ke menu event. Di sini terdapat dua submenu seperti FST event dan riwayat. Kita masuk ke FST event. Di sini terdapat kolom search yang berguna supaya Anda mudah mencari event yang ingin Anda ketahui. Terdapat juga tombol submit dan juga tombol refresh untuk mengulang penginputan data. Di bawahnya juga terdapat tabel data FST event yang memuat seperti nama event, nama peserta, deskripsi, peraturan, dan juga daftar. Di sini saya coba cari tenis meja. Lalu saya klik submit, maka akan muncul data mengenai event tenis meja tersebut. Lalu saya akan coba daftar di sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini Anda diminta untuk memasukkan nama, NIM, prodi, nama event, nama tim, telepon, dan juga alamat. Di sini juga terdapat tombol submit untuk mengirim data yang Anda isi sebelumnya. Saya misalkan NIM, prodi sistem informasi, nama event tarik tambang, lalu nama tim, nomor telepon, lalu dan juga ada alamat. Lalu jika sudah mengisi semua data yang diminta, silakan klik tombol submit. Maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini, Anda berhasil mendaftar. Lalu ketik saja OK. Itu berarti data yang sudah Anda isi telah berhasil dikirim. Lalu pada menu event juga terdapat submenu riwayat. Di sini terdapat pencarian riwayat event, terdapat kolom search yang berguna untuk mencari event tersebut, lalu tombol submit dan juga tombol refresh untuk mengulang penginputan data. Di bawahnya juga terdapat tabel data riwayat pertandingan yang memuat tanggal, nama event, pemain yang bertanding, lokasi, dan juga hasil dari pertandingan itu sendiri. Lalu saya coba ketik
bola voli, lalu klik submit, maka tidak ada data yang muncul mengenai event bola voli tersebut. Tetapi jika saya ketik tenis meja, maka akan muncul event mengenai tenis meja itu sendiri. Lalu kita masuk ke menu kepengurusan. Di sini terdapat pencarian kepengurusan, terdapat kolom search yang berguna supaya Anda mudah mencari nama pengurus yang ingin Anda ketahui datanya. Lalu terdapat juga tabel data kepengurusan event yang memuat seperti nama, NIM, prodi, jabatan, email, dan juga telepon. Saya coba ketik di sini Oktavira. Lalu klik tombol submit, maka akan muncul tabel data kepengurusan event yang Anda cari tadi. Lalu kita masuk ke menu tentang kami. Di sini terdapat dua submenu seperti pengaduan dan juga informasi. Kita masuk ke submenu pengaduan. Di sini Anda diminta untuk memasukkan nama dan juga prodi. Di sini terdapat tempat untuk memasukkan pengaduan mengenai keluhan Anda terhadap suatu event. Lalu di bawah juga terdapat tombol submit dan juga tombol refresh untuk mengulang penginputan data yang Anda isi sebelumnya. Saya coba di sini. Lalu prodi, saya ketik di sini Lalu jika sudah, silakan klik tombol submit. Maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini, tanggapan Anda berhasil dikirim. Itu berarti pengaduan yang Anda ketikkan tadi, yang Anda inputkan tadi, sudah berhasil dikirim. Lalu pada menu tentang kami terdapat submenu informasi. Di sini terdapat informasi mengenai Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dan juga informasi mengenai FST event. Di sini juga terdapat alamat dan kontak. Lalu itulah hak akses yang dimiliki oleh Anda jika Anda login sebagai user, di mana terdapat menu berita, menu event, menu kepengurusan, menu tentang kami, dan beberapa submenu yang terdapat pada masing-masing menu tersebut. Lalu jika untuk login, untuk logout caranya adalah dengan klik tombol logout, maka laman akan mengarahkan Anda ke halaman login kembali. Berbeda dengan admin maupun user atau mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi yang harus login terlebih dahulu sebelum mengakses situs web FST event ini, Anda juga bisa mengakses situs web ini tanpa harus melakukan login terlebih dahulu, yaitu adalah dengan mengakses sebagai tamu. Jika Anda mengakses sebagai tamu, hak akses yang Anda miliki sama seperti hak akses jika Anda login sebagai user. Terdapat menu berita, menu event, menu kepengurusan, dan menu tentang kami, dan juga terdapat submenu pada masing-masing menu tersebut. Hanya saja yang berbeda adalah pada menu event, lalu pada submenu FST event. Lalu di sini terdapat tabel data FST event. Saya coba ketik futsal, lalu klik submit. Lalu saya akan mencoba mendaftar. Dan ternyata laman akan mengarahkan pada halaman login kembali. Itu berarti yang bisa mendaftar pada event tersebut adalah yang mempunyai akun terlebih dahulu. Sedangkan pada hak akses lainnya sama saja seperti user, yang berbeda hanyalah pada FST event itu tadi, yaitu pada saat ingin mendaftar, Anda harus mempunyai akun terlebih dahulu.